Nah, kemudian kita coba klik enter. Nah, maka tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi untuk melakukan pendaftaran ini adalah kita tinggal masukkan saja ya untuk data-datanya. Sobat calon guru semuanya, saat ini sudah mulai dibuka ya, yaitu pendaftaran calon siswa sekolah rakyat, yang mana sekolah rakyat itu diadakan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nyatanya di sini sudah banyak sekali ya, yaitu pendaftarannya. Kalau misalkan kita pantau pada rekapitulasi per provinsinya. Dan pada video ini kita akan mencari tahu lebih lanjut, yaitu kapan jadwal pendaftaran sekolah rakyat dan di manakah link pendaftaran sekolah rakyat, serta lini masa dan juga cara daftar untuk siswa dan juga guru di sekolah rakyat seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari Pak Aina ya. Yaitu jadwal dan link pendaftaran calon siswa dan guru sekolah rakyat. Ini perlu kita ketahui dulu nih, sekolah rakyat itu seperti apa. Nah, Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki mandat strategis untuk mengentaskan kemiskinan melalui penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan yang diamanatkan dalam Astacita keempat dan juga keenam ya. Dengan mandat ini, Kementerian Sosial ingin untuk memastikan bahwa kelompok miskin dan rentan ini mendapatkan akses terhadap pendidikan yang layak. Nah, salah satu program prioritas yang diusung itu adalah pendirian sekolah rakyat unggul, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu ya, dan memutus transmisi kemiskinan. Program ini berkomitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui pendekatan berbasis inklusivitas dan keberpihakan terhadap mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan dan mengakses pendidikan formal. Dalam hal ini, Kementerian Sosial menegaskan keberpihakannya kepada kelompok miskin dan tidak mampu dengan menghadirkan kebijakan afirmasi yang tidak hanya mencakup bantuan sosial, tapi juga intervensi dalam sektor pendidikan ya. Sekolah rakyat unggulan dirancang sebagai solusi yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan model pendidikan inklusi yang fleksibel, berbasis komunitas, serta didukung oleh berbagai program beasiswa dan pendampingan. Melalui pendekatan ini, pemerintah memastikan bahwa setiap anak Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas guna meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan ya, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 ya. Nah, selain memutus transmisi kemiskinan, sekolah rakyat unggul bagi keluarga miskin ini diharapkan juga dapat berkontribusi terhadap indeks modal manusia atau Human Capital Index ya, HCI Indonesia 0,54. Ini adalah rentang 0 sampai 1 ya, berada pada peringkat 96 dari 175 negara. Ini adalah data World Bank 2023 ya, dalam peringkat 1. Nah, HCI itu mengukur bagaimana kekurangan investasi, yaitu underinvestment suatu negara di pendidikan kesehatan seorang anak pada masa kini, berpotensi mengurangi pendapatan ekonomi sang anak di masa depan. Dengan kata lain, jika seorang anak diberikan pendidikan dan kesehatan penuh yang tersedia di Indonesia pada saat ini, di masa depan dia hanya mampu berproduktif 54% dari total potensi 100 ya yang dimilikinya. Ini mencerminkan bahwa pendidikan dan kesehatan di Indonesia belum tersedia secara optimal. Bahkan hanya 54 optimal demi membuat seorang manusia Indonesia ini mencapai penuh produktivitasnya. Dan lebih dari sekedar memberikan akses pendidikan, sekolah rakyat unggul juga berfungsi membentuk karakter dan kepemimpinan sebagai instrumen pemberdayaan sosial ya, dan ekonomi bagi keluarga miskin. Dengan mengintegrasikan program pelatihan keterampilan, literasi keuangan, dan wirausaha sosial dalam kurikulumnya, sekolah ini tidak hanya membekali anak-anak dengan ilmu akademik ya, tapi juga membentuk mental yang tangguh dan karakter yang kuat, serta menciptakan peluang bagi orang tua mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan strategi jangka panjang pemerintah dalam mengatasi kemiskinan secara holistik, tidak hanya dengan memberikan bantuan langsung semata ya, tapi juga dengan membangun kapasitas keluarga miskin agar lebih mandiri dan juga berdaya. Nah, untuk jadwalnya
Inilah berikut jadwal dan link pendaftaran calon siswa dan guru sekolah rakyat ya, atau timeline penerimaan peserta didik sekolah rakyat tahun akademik 2025-2026. Untuk yang pertama yaitu penerimaan peserta didik baru atau PPDB sekolah rakyat itu dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 30 April 2025. Nah, kalau misalkan dibuka tanggal 1 April, ini berarti sekarang ini sudah dibuka nih, yaitu sudah dibuka untuk pendaftaran sekolah rakyat ya. Dan nanti berakhir tanggal 30 April teman-teman. Nanti kita akan cek untuk di linknya ya. Dan untuk linknya yaitu link dari pendaftaran sekolah rakyat, itulah ini ya. Adapun link pendaftaran calon siswa sekolah rakyat atau PPDB sekolah rakyat dilaksanakan secara daring ya, atau online melalui link yaitu pendaftaran strip sr.kemensos.go.id registrasi. Nah, nanti kita cek yaitu untuk link ini ya, nanti tampilannya kira-kira seperti apa dan cara daftarnya itu bagaimana. Jadi di sini calon peserta didik baru dapat mengakses langsung link pendaftaran tersebut ya secara mandiri atau datang langsung ke satuan pendidikan terdekat melalui operator satuan pendidikan tersebut ya. Selain itu, calon peserta didik juga dapat mengakses link tersebut melalui SDM PKH setempat. Pelaksanaan seleksi tes potensi akademik atau TPA nanti tanggal 1 sampai dengan 2 Mei. Kemudian pelaksanaan verifikasi faktual atau home visit adalah tanggal 3 sampai dengan 6 Mei. Kemudian pelaksanaan tes kesehatan tanggal 7 sampai dengan 8 Mei. Kemudian pengumuman peserta didik baru tanggal 9 Mei ya. Pendaftaran ulang peserta didik baru di satuan pendidikan dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 15 Mei. Dan pemanggilan peserta didik baru ke asrama ini tanggal 16 sampai dengan 18 Mei 2025. Ini adalah untuk ketentuan terkait tentang pendaftaran sekolah rakyat teman-teman ya. Kemudian untuk matrikulasi dimulai pada tanggal 19 Mei 2025 ya. Nah, ini coba kita cek nih untuk linknya. Jadi kalau misalkan kita simak dari informasi tadi, untuk link pendaftaran sekolah rakyat itu adalah ini teman-teman ya, yaitu pendaftaran strip sr.kemensos.go.id /registrasi. Nah, kemudian kita coba klik enter. Nah, maka tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi untuk melakukan pendaftaran ini adalah kita tinggal masukkan saja ya untuk data-datanya. Jadi di sini pendaftaran calon siswa sekolah rakyat. Nah, ini total pendaftar saat ini adalah sudah 84 pendaftar. Untuk rekapitulasinya teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, kita masukkan nama calon peserta didik, kemudian nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, jenis kelamin, kemudian tempat lahir dan juga tanggal lahir. Kemudian kita masukkan agama. Nah, kemudian kita coba scroll. Nah, setelah kita bisa masukkan yaitu alamat sesuai dengan KK ya, kartu keluarga, kemudian alamat domisili, apakah sama dengan kakak atau enggaknya. Nah, ini kalau misalkan iya, kita tinggal checklist saja nih di sini. Kemudian dimasukkan nomor HP, kemudian di sini alamat domisili, kota, nomor HP narahubung ya, atau alat komunikasi informatif. Kemudian kita checklist di sini, kemudian di sini ada kode captcha kita masukkan. Kemudian setelah itu kita tinggal klik saja daftar ya. Nah, ini nanti tutorialnya kita sambung ya pada video berikutnya. Nah, sejauh ini kalau misalkan kita lihat rekapitulasi jumlah pendaftar sejauh ini sudah ada ya, yaitu untuk Banten 2, Jakarta 3, Jawa Barat 9 dan seterusnya ini. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk informasi terkait tentang sekolah rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.